Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas, mari kita periksa subbab ke-1, yaitu tentang bilangan positif dan negatif, halaman 20. Soal pertama bagian 1, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, gunakan tanda positif atau negatif untuk menyajikan besaran. Diketahui bahwa A adalah titik 0 km, titik 3 km sebelah utara A dinyatakan sebagai positif 3 km. Bagaimana menyatakan titik 5 km di sebelah selatan A? Jadi di sini ada arah mata angin yaitu utara dan selatan. Maka untuk mengingatnya, kita bisa tulis di sini arah mata angin yaitu ada arah timur, kemudian tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Karena yang kita butuhkan adalah arah utara dan selatan, maka yang lainnya bisa kita hilangkan. Dan saya perpanjang. Kemudian kita kembali lagi ke soal. A adalah titik 0 km, maka bisa kita tulis di sini, titik A adalah 0 km. Kemudian, 3 km sebelah utara A. Di sini ya, 3 km sebelah utara A dinyatakan sebagai positif 3 km. Jadi, 3 km sebelah utara A artinya berarti 3 satuan ke arah utara itu dinyatakan sebagai positif 3 km. Bisa kita buat di sini, satu satuan berarti artinya adalah positif 1 km, kemudian positif 2 km, positif 3 km. Karena di sebelah utara A bernilai positif, maka di sebelah selatan A bernilai negatif. Bagaimana menyatakan titik 5 km di sebelah selatan A? Karena di sini 5 km, maka bisa kita tulis dari titik A bergerak 5 satuan, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Artinya di sini adalah negatif 5 km. Maka kesimpulannya yaitu jadi titik 5 km di sebelah selatan A adalah negatif 5 km. Pertanyaan pertama bagian 2. Apabila rugi Rp200 dinyatakan sebagai negatif Rp200, menyatakan apa positif Rp300? Untuk menyelesaikannya kita bisa tulis ulang. Jika rugi Rp200 sama dengan negatif Rp200, maka jika Rp300 itu menyatakan apa? Perhatikan di soal. Di sini jika negatif artinya rugi. Maka jika positif 300 artinya adalah mengalami keuntungan sebesar Rp300. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa positif Rp300 menyatakan keuntungan Rp300. Pertanyaan kedua bagian 1. Diberikan bilangan-bilangan negatif 12, positif 7, 0, positif 0,6, negatif 3, positif 25, dan negatif 8/3. Mana yang merupakan bilangan positif, mana yang negatif? Maka untuk menyelesaikannya, yang merupakan bilangan positif yaitu yang pertama positif 7, kemudian positif 0,6, dan yang ketiga adalah positif 25. Sedangkan yang merupakan bilangan negatif /, negatif 12, kemudian negatif 3, dan negatif 8/3. Sedangkan 0 di sini bukan merupakan bilangan positif atau bilangan negatif. Pertanyaan kedua bagian 2. Diberikan bilangan-bilangan negatif 12, positif 7, 0, positif 0,6, negatif 3, positif 25, dan negatif 8/3. Mana yang merupakan bilangan bulat, mana yang merupakan bilangan asli? Nah, untuk menyelesaikannya, kita ingat kembali bahwa bilangan asli memiliki anggota yaitu positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Atau bisa dikatakan bahwa bilangan asli adalah bilangan bulat positif.
Sedangkan bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Dan perlu diingat bahwa bilangan asli dan bilangan bulat ini bukan merupakan bilangan pecahan. Sehingga yang merupakan bilangan bulat adalah seluruhnya bilangan bulat kecuali bilangan pecahan, yaitu positif 0,6 dan negatif 8/3. Sehingga yang merupakan bilangan bulat yaitu negatif 12, positif 7, 0, negatif 3, dan positif 25. Sedangkan yang merupakan bilangan asli adalah bilangan bulat positif, yaitu positif 7 dan positif 25. Soal ketiga. Tandai titik-titik pada garis bilangan yang bersesuaian dengan bilangan berikut ini. Negatif 5. Negatif 5 adalah bilangan yang memiliki jarak 5 satuan di sebelah kiri 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Maka bilangan negatif 5 dapat saya tandai di titik ini. Kemudian bilangan positif 3. Positif 3 berarti bilangan tersebut berada 3 satuan di sebelah kanan bilangan 0. 1, 2, 3. Maka dapat saya tandai positif 3 di titik ini. Kemudian coba perhatikan, dari bilangan 0 ke bilangan 1, ini bernilai 1 satuan. Kemudian, dari bilangan 0 ke bilangan 1 terbagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga masing-masing bagian bernilai 1 dibagi 5. Atau saya tulis 1/5. Nilai 1 dibagi 5 yaitu sebagai berikut. 1 dibagi 5, tidak cukup tambahkan 0, maka angkat 0, kemudian 10 dibagi 5, hasilnya 2. 2 dikali 5, 10. 10 dikurang 10, habis. Sehingga 1 dibagi 5 adalah 0,2. Sehingga 1/5 adalah 0,2. Ini artinya adalah jika di sini 0, maka titik ini adalah 0,2, kemudian 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, dan seterusnya. Sehingga negatif 2,8 artinya bilangan tersebut berada di sebelah kiri dari bilangan 0 sejauh 2 satuan lebih 0,8. Negatif 1, negatif 2, negatif 2,2, negatif 2,4, negatif 2,6, negatif 2,8. Sehingga bilangan negatif 2,8 berada di titik ini. Kemudian positif 3/5. Nilai dari positif 3/5 yaitu sebagai berikut. 3 dibagi 5, tidak cukup tambahkan 0, maka angkat 0, 30 dibagi 5, 6. 6 kali 5, 30. Kita kurangkan, habis. Maka 3/5 adalah 0,6. Maka positif 3/5 sama dengan positif 0,6. Positif 0,6 berarti bilangan tersebut berada di sebelah kanan dari bilangan 0 sejauh 0,6 satuan, yaitu 0, 0,2, 0,4, 0,6. Sehingga bilangan 3/5 dapat saya tandai di titik ini. Soal keempat. Bandingkan pasangan bilangan-bilangan berikut ini dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Sebelum menyelesaikannya, kita ingat kembali tanda pertidaksamaan, yaitu lebih kecil dari, lebih besar dari. Soal pertama. Negatif 3 dengan positif 5.
Untuk membandingkan bilangan negatif dengan bilangan positif, kita juga bisa menggunakan garis bilangan. Di sana terlihat bahwa bilangan negatif selalu lebih kecil daripada bilangan positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negatif 3 lebih kecil daripada positif 5. Atau dapat kita tulis positif 5 lebih besar daripada negatif 3. Soal kedua, 0 dengan negatif 7. Pada garis bilangan terlihat bahwa bilangan 0 selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 0 lebih besar daripada bilangan negatif 7. Atau dapat kita tulis negatif 7 lebih kecil daripada 0. Soal ketiga, negatif 1,6 dengan negatif 2,4. Bagaimanakah jika bilangan negatif kita bandingkan dengan bilangan negatif? Coba amati pada garis bilangan berikut. Pada bilangan negatif, semakin kecil angkanya, maka nilainya akan semakin besar. Sehingga negatif 1,6 akan lebih besar daripada negatif 2,4. Atau dapat kita tulis negatif 2,4 lebih kecil daripada negatif 1,6. Soal keempat. Untuk menyelesaikannya, perhatikan uraian berikut. Pertama kita bandingkan positif 1 dengan negatif 3. Di sini terlihat bahwa bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Kemudian, yang kedua, positif 1 kita bandingkan dengan negatif 2. Di sini juga terlihat bahwa bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Selanjutnya, kita bandingkan negatif 3 dengan negatif 2. Pada bilangan negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Sehingga negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2. Atau bisa kita tulis negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Kemudian, dari ketiga uraian ini dapat kita simpulkan bahwa positif 1 lebih besar daripada negatif 2. Dan negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Atau bisa kita tulis negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2 lebih kecil daripada positif 1. Soal kelima. Nyatakan nilai mutlak dari positif 16 dan negatif 9/7. Temukan bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 9 dan 0 berturut-turut. Untuk menyelesaikannya, kita ingat kembali, nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak antara bilangan tersebut dengan titik asal atau 0 pada garis bilangan. Atau kita juga dapat memandang nilai mutlak sebagai bilangan tanpa tanda positif atau negatif. Maka, nilai mutlak dari positif 16 adalah 16. Nilai mutlak dari negatif 9/7 adalah 9/7. Bilangan yang nilai mutlaknya 9 adalah positif 9 dan negatif 9. Bilangan yang nilai mutlaknya 0 adalah 0. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.